Kenapa ya aku gagal terus? Padahal aku ngerasa udah ngelakuin hal yang terbaik. Tapi kok tetap aja ya aku masih gagal. Terus kok dia lebih sukses dari aku? Padahal perjuanganku lebih keras dari dia. Masa sih aku sial? Aku udah berkali-kali nyoba, tapi kok belum berhasil juga ya? Apa Tuhan benci sama aku? Hei, jangan berpikiran seperti itu. Karena jika kamu berpikiran negatif, kamu tidak akan mendapat apa-apa dari kegagalanmu. Itulah yang membuatmu sulit untuk maju hingga saat ini. Padahal di balik kegagalanmu itu banyak sekali hal yang menakjubkan. Tapi jika kamu mengetahuinya, apakah kamu sempat berpikir mengapa kamu masih gagal? Padahal kamu udah kerja keras kan? Coba deh lihat ke dalam hati kamu lagi. Apakah hatimu sudah bersih? Apakah niatmu sudah lurus? Jika kamu hanya mengandalkan kerja keras, itu tidak cukup. Karena sekeras apapun kamu berusaha, tetapi hatimu tetap kotor, Tuhan tidak akan ridho kepada semua usahamu. Memang urusan hidup kamu sendiri yang mengatur. Tetapi bukan kamu yang menentukan, Tuhanlah yang menentukan. Jadi, dekatkan dirimu kepadanya, agar kamu dimudahkan buat menggapai kesuksesanmu. Tapi kok orang lain gampang banget ya menggapai kesuksesannya? Hei, kata siapa? Mungkin kamu hanya melihat ia dari sisi kebahagiaannya saja, khususnya melalui media sosial. Memang, media sosial kan tempat berbagi kebahagiaan. Di balik itu semua, ia berjuang sama seperti kamu. Sama-sama berjuang. Bedanya, ia telah berhasil melewati masa-masa beratnya itu. Ia telah berhasil mengalahkan keegoisan hawa nafsunya. Dan sekarang, ia telah sampai kepada apa yang ia perjuangkan dahulu. Jangan takut untuk gagal, karena itu tanda cinta Tuhan untukmu. Nah, kok gitu? Masa Tuhan ngebiarin aku gagal sih sebagai tanda cintanya? Bukan begitu. Di balik itu semua, pasti ada hikmah dari Allah yang tidak kamu duga. Dan juga, di sanalah kesetiaanmu diuji. Logikanya, orang yang lebih sering gagal akan mempunyai lebih banyak pengalaman. Dan dia sudah tahu hal-hal apa saja yang harus dihindari agar menjadi sukses, karena dia sudah mengalaminya dahulu. Mari belajar dari kisah satu orang ini. Dulu, di masa-masa SMA, ia memiliki cita-cita agar bisa berkuliah di ITB. Apalagi almarhum sang ayah sempat berbicara, "Dek,
kamu belajar yang tekun ya, biar kamu nanti bisa lulus SMA, terus kuliah di ITB deh. Bapak pengen deh lihat anak bapak ada yang masuk ITB. Dan kata-kata itu selalu dikenang dan selalu dijadikan olehnya sebagai motivasi dikala rasa malas mendatangi dirinya. Kemudian si anak bertekad untuk belajar dengan tekun selama bersekolah agar ia bisa mewujudkan mimpinya itu. Di saat hari-hari menjelang ujian berlangsung, tiba-tiba ada tawaran beasiswa kuliah di Al-Azhar Kairo, Mesir, gratis. Dan ini bukan kabar gembira untuknya. Keadaan ini malah membuatnya labil. Di satu sisi, ia ingin mewujudkan cita-citanya. Apalagi dia juga ingin mewujudkan impian ayahnya. Tapi di satu sisi, ia ingin lebih paham agama agar bisa membanggakan kedua orang tuanya di akhirat kelak. Kemudian, ia curhat kepada Tuhan dan berkeluh kesah dengannya, karena ia yakin apapun pilihannya, pasti itu yang terbaik. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengorbankan mimpinya yang dulu demi berkuliah di Mesir dan membangun mimpi-mimpi baru yang lebih tinggi dari sebelumnya. Tetapi selang beberapa bulan kemudian, setelah semua pendaftaran universitas di Indonesia ditutup, kabar buruk menghampirinya. Tiba-tiba, keberangkatannya ke Mesir dibatalkan, dan ia tidak bisa berkuliah di Al-Azhar Kairo karena berbagai masalah. Harapannya pun sirna dalam sekejap. Seakan hidup ini sangat tega kepadanya. Sedih rasanya. Tak tahu mau berharap kepada siapa lagi. Tetapi tetap di hatinya hanya satu yang ia percaya. Ya, benar. Allah. Allah pasti mempunyai rencana yang terbaik untuk hambanya. Kemudian, ia tidak berhenti berdoa agar diberi solusi dari masalahnya. Tak perlu memakan waktu lama, Allah langsung menjawab curhatannya. Allah langsung membukakan jalan untuknya untuk berkuliah di luar negeri, tetapi bukan di Mesir, di bumi yang terbaik, di bumi yang diberkahi, bumi Syam, Yordania. Mungkin awalnya ia berpikir ITB lah yang terbaik, tetapi setelah ia berpikir, menurutnya Al-Azhar Mesir lah yang terbaik. Tetapi menurut Allah, Yordan lah yang terbaik untuknya, bukan yang lainnya. Kita tak pernah tahu rencana apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Tugas kita hanyalah satu, berusaha semaksimal mungkin mengejar mimpi kita dan yakin cukup itu saja.
Sisanya serahkan kepada Allah. Karena Ialah yang menentukan dan menguasai segalanya. Dan tahukah kalian siapa yang ada di cerita tersebut? Ya, benar. Itu aku. Terima kasih. Dan jangan lupa, inti dari segala keilmuan adalah adab. Karena ilmu tanpa adab ibarat api tanpa kayu bakar. Dan adab tanpa ilmu seperti roh tanpa jasad. See you in the next podcast.